rakyat kebanyakan sangat senang diberi janji-janji surga. Maksudnya, hanya diberi janji-janji surga saja sudah bahagia banget. Soal nanti ada realisasi atau tidak, itu soal nanti sajalah. Janji-janji surga itu harapan sekaligus hiburan. Bagi rakyat kebanyakan, pemimpin tidak pernah salah. Ditambah konsep berpikir di awal tadi, nerimo, nggak protes, dan diam saja. Klop sudah. Maka kalau ada orang yang menyarankan Jokowi mundur dari dunia politik, hidup tenang sebagai bapak bangsa, nggak cawe-cawe di dunia politik, menjadi negarawan, itu saran yang aneh dan nggak masuk akal. Apalagi saat ini, anak sulungnya, Gibran dalam kondisi yang butuh dukungan. Gibran dalam posisi yang semakin lemah dan butuh backup politik. Jokowi tidak akan tenang bila posisi Gibran sebagai wakil presiden selalu diganggu, direcokin, dan digoyang. Gibran butuh di-backup oleh partai politik. Karena sampai saat ini, Gibran belum berpartai. Ini lemah dan mudah diganggu. Mengapa masih banyak saja rakyat yang berkunjung ke rumah Jokowi? Padahal Jokowi itu tidak pernah berhenti dihujat sana-sini. Yang pada suatu ketika diistilahkan Jokowi merasa direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi tetap saja masyarakat seperti nggak peduli. Tidak ambil pusing. Nggak ada urusan dengan hujat-menghujat itu. Mereka tetap saja berbondong-bondong, berkunjung, dan ngantri ingin bersalaman dengan Jokowi. Salah? Nggak salah. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan tadi? Mengapa masih banyak rakyat dan masyarakat berkunjung ke rumah Jokowi? Bahkan, tempat tinggal mereka pun jauh-jauh sekali, seperti Mojokerto, Medan, Kalimantan, dan lain-lain. Mereka kedarang-darang datang ke rumah Jokowi untuk sekedar bersalaman dan foto-fotoan. Nice. Jawabannya, karena rakyat itu jujur, sederhana, dan tidak neko-neko. Rakyat kebanyakan tidak berpikir kejauhan dan berpikir simpel. Apa yang mereka rasakan saat ini, ya mereka ungkapkan secara spontan. Mereka nggak mau capek-capek berpikir. Betapa bahagianya para pemimpin di negeri yang mempunyai rakyat seperti itu. Lugu, sederhana, dan nggak ribet. Rakyat kebanyakan tidak ngoyo, tidak banyak menuntut, alias nrimo ing pandum. Rakyat kebanyakan sangat senang diberi janji-janji surga. Maksudnya, hanya diberi janji-janji surga saja sudah bahagia banget. What? Soal nanti ada realisasi atau tidak, itu soal nanti sajalah. Janji-janji surga itu harapan sekaligus hiburan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau rakyat kebanyakan tadi dibohongi oleh para pemimpinnya? Gembar-gembor janji politik yang muluk-muluk dikampanyekan para pemimpin. Setelah kepilih, para pemimpin ngeles atau membuat macam-macam alasan sebagai pembenaran. Ini juga bukan soal. Bagi rakyat kebanyakan, pemimpin tidak pernah salah. Ditambah konsep berpikir di awal tadi, nerimo, nggak protes, dan diam saja. Klop sudah. Maka di zaman dulu, rakyat diam saja, seperti enjoy-enjoy saja ketika kekayaan alam kita dikeruk oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun. Kata Prabowo, ada sebuah riset yang menyebutkan selama kolonial Belanda berkuasa telah mengeruk kekayaan Indonesia sebesar 31 triliun US dollar. Mungkin kekayaan alam kita dikuras sampai 1.000 triliun pun juga tidak jadi masalah. Rakyat Indonesia tetap saja nerimo dan tenang-tenang saja. Ini berkah buat siapapun yang berkuasa. Berkah juga para pemimpin kita saat ini. Sekali lagi, berbahagialah para pemimpin yang mempunyai rakyat penurut dan selalu bangga terhadap pemimpinnya. Pemimpin yang pembohong sekalipun. Karena pemimpin tidak pernah salah.
Maka kalau ada orang yang menyarankan Jokowi mundur dari dunia politik, hidup tenang sebagai bapak bangsa, nggak cawe-cawe di dunia politik, menjadi negarawan, itu saran yang aneh dan nggak masuk akal. What? Atau dulu pernah loh Jokowi mengatakan akan menjadi rakyat biasa setelah lengser. Nice. Tetapi belakangan pengen menjadi ketua umum PSI. Ini bisa diterima akal. Awang rakyatnya masih berbondong-bondong mengunjungi rumah Jokowi, yang pertanda mereka masih menyayangi Jokowi, rakyat masih membutuhkan Jokowi, rakyat masih membutuhkan kiprah Jokowi di jagat politik. Maka Jokowi mesti menangkap sinyal dan peluang ini. Jokowi mesti berinisiatif untuk terus berkiprah di dunia politik. Kesempatan itu ada, tinggal bagaimana memanagenya. Karena apapun yang dikatakan Jokowi, masih saja ada rakyat yang mendengar dan menuruti perkataan Jokowi. Apalagi saat ini, anak sulungnya, Gibran dalam kondisi yang butuh dukungan. Gibran dalam posisi yang semakin lemah dan butuh backup politik. Jokowi tidak akan tenang bila posisi Gibran sebagai wakil presiden selalu diganggu, direcokin, dan digoyang. Soal fufu-fafa, soal kapabilitas Gibran yang diragukan, soal Gibran yang disebut sebagai anak haram konstitusi, Gibran akan terus dicari kesalahannya. Gibran akan terus dibuat tidak tenang. Apalagi Prabowo tampaknya juga tidak sungguh-sungguh membackup-nya. Posisi Gibran sudah kepalang tanggung. Gibran sudah terlanjur di atas. Lompatan politik yang dahsyat. Dari wali kota bisa langsung menduduki wakil presiden. Ini luar biasa. Malah ada yang bilang loh, Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kurang apa lagi? Maka Gibran gak mungkin mundur lagi. Gibran butuh di-backup oleh partai politik. Karena sampai saat ini, Gibran belum berpartai. Ini lemah dan mudah diganggu. Di saat kritis seperti ini, ada partai yang membutuhkan figur prominent, kuat, dan partai ini pun juga sangat berambisi masuk ke Senayan, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Maka simbiose mutualisme pun terjadi. Ini peluang ketika cara berpikir Jokowi tidak konsisten dan bisa berubah kapan saja, yang semula ingin menjadi rakyat biasa, setelah lengser kini tertarik masuk ke partai politik. Malah, secara belak-belakan Jokowi mengatakan hanya mau bergabung di PSI saja, bukan partai lain. Gayung bersambut, PSI butuh figur, Jokowi butuh kendaraan untuk menjaga Gibran supaya aman. Mau apa lagi? Masa kesempatan emas ini tidak dimanfaatkan? Selamat menjadi ketua umum PSI Pak Jokowi kelak. Sebagai mantan pengusaha mebel, hidup berspekulasi itu bukan sesuatu yang asing buat Jokowi. Ambisi, gagal, atau berhasil adalah bagian dari cara berpikir dan bertindak seseorang yang belum merasa selesai.